Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampailah kita pada kajian yang terakhir dari fikih musibah ini, yaitu kaidah yang kelima. Kita telah membahas pada sebelumnya ketika bagaimana agar kita dapat menghadapi musibah dengan kuat, dapat menjadikan kita semangat dan memiliki kekuatan dan kebijaksanaan dalam menyikapi permasalahan hidup kita. Itu kaidah pertama, kita meyakini segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita senantiasa mempersiapkan diri untuk menerima sunnatullah dalam kehidupan ini. Yang ketiga, kita juga dapat menyikapi dengan cerdas dan bijak. Dan itu semua tergantung pada kadar iman kita. Yang kaidah keempat adalah kita mengambil hikmah dari setiap kejadian. Karena Allah tidak pernah menciptakan satu kondisi dan keadaan itu main-main, tidak pernah sia-sia, pasti ada hikmah. Maka galilah. Dan kita telah mendapatkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang hikmah di balik setiap musibah. Nah, yang kelima adalah kaidah yang kelima adalah agar tetap berikhtiar semaksimal mungkin untuk menghadapi musibah ini. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Irhis ala ma yanfa'uka wasta'in billah fala ta'jizan. Wa in asabaka syai'un fala taqul law inni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'ala." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, irhis ala ma yanfa'uka. Irhis, bersungguh-sungguhlah, kerahkan segenap potensimu, segenap kekuatanmu, segenap kemampuanmu untuk mendapatkan hal yang bermanfaat untuk dirimu. Jadi kita berusaha maksimal, berikhtiar. Kalau sakit, bersungguh-sungguh berobat. Kalau punya masalah, bersungguh-sungguh cari solusi. Kalau kita dalam keadaan rezekinya sempit, bersungguh-sungguh bekerja supaya bisa dilapangkan rezekinya. Ketika kita merasakan kegalauan, bersungguh-sungguh cari masalahnya, kemudian selesaikan sehingga kita bisa merasa menjadi gembira lagi. Bersungguh-sungguh, bukan melempem, bukan diam, tapi irhus, keluarkan segenap kemampuan dan potensi. Setelah mengerahkan segenap kemampuan dan potensi, wasta'in billah. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Jadi sambil kita sudah berikhtiar maksimal, doa. Wasta'in billah. Yang ketiga, fala ta'jizan, jangan lemah, jangan putus asa. Jadi ikhtiar itu, kalau di dalam hadis ini 3 syaratnya. Berikhtiar maksimal, jangan pasrah, maksimal betul-betul. Yang kedua, minta tolong kepada Allah. Yang ketiga, jangan pernah lemah, jangan mudah patah. Itu namanya ikhtiar maksimal. Gak cukup ikhtiar maksimal itu hanya dengan ucapan kata-kata tanpa action. Tidak cukup hanya doa tanpa usaha. Tidak cukup usaha doa tapi kemudian mudah patah semangat. 3 ini. Bersungguh-sungguh, maksimal, kerahkan segenap kemampuan dan potensi yang ada, kemudian minta tolong kepada Allah, kemudian jangan lemah. Dan kalau 3 hal ini sudah kita lakukan, wa in asabaka syai'un, dan Allah menetapkan musibah, terjadilah musibah pada diri kita, fala taqul law inni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza, maka jangan sekali-kali mengatakan kalaulah seandainya aku begini kan tentu tidak akan jadi yang begitu. Kalau seandainya aku tidak begini kan tentu tidak akan jadi yang begitu. Walakin, tetapi, qul,
katakanlah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini sudah takdir Allah dan ketetapan Allah pasti terjadi. Kembali pada kaidah nomor 1. Fa inna law taftahu amalas syaitan. Karena sesungguhnya perkataan jika, seandainya, kalaulah ini membuka pintu amalan-amalan syaitan. Maka jangan berandai-andai. Ini ikhtiar. Dalam konteks kita berikhtiar menghadapi, memang benar wabah ini adalah ujian, wabah ini penebus dosa, wabah ini kalau kita bijak dan sabar maka insya Allah akan bermanfaat buat diri kita. Tapi jangan kemudian pasrah dan kemudian terlena, bahkan mati konyol, ya sudah matilah, tidak. Berikhtiar. Cegah. Bagaimana cara cegahnya? Pakai masker, pakai sanitizer, dicuci tangan, disterilkan badan, kemudian mensterilkan diri dan keluarga. Kalau harus keluar, bagaimana sistem proteksi yang kuat sehingga kita meminimalisir terjadinya penularan. Bagaimana supaya kita menjaga jarak, tidak bersentuhan dan sebagainya. Ini semua ikhtiar. Kemudian kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dilindungi. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari baras, penyakit putih-putih itu ya. Penyakit belang, kemudian wal jununi dari penyakit gila, wal juzam penyakit sopak ya. Kemudian wa min sayyi'il asqam, dan dari penyakit-penyakit yang membahayakan lainnya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lemah. Ya, ada rasa galau, ada rasa khawatir, tapi jangan menjadikan kita kemudian stres dengan segala macam dampaknya. Tetap minta tolong kepada Allah. Huwa maulana, dialah pelindung kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan kepada Allah berserah diri orang yang bertawakal kepada Allah. Jadi jangan pasrah, ketakutan kita serahkan kepada Allah dengan meyakini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Berikhtiar maksimal yang bisa kita. Kalau semua itu sudah dilakukan, qadarullah, Allah tetapkan kepada kita satu ketetapan, maka jangan mengatakan kalaulah seandainya aku tadi begini, kalau seandainya aku tak pergi, kalau seandainya, maka jangan berandai-andai. Siapa yang bisa jamin kalau Anda tidak lakukan itu, Anda pasti tidak kena? Bukankah itu semua sebab menuju takdir yang Allah tetapkan? Tidak akan terjadi kesalahan. Tidak akan terjadi kesalahan kecuali kesalahan itu hanya sebuah sebab. Jadi tugas kita secara ikhtiarnya perbaiki, tapi jangan menyesali. Dia sudah kena ke sana, qadarullah. Kalau begitu jangan pikir lagi, langsung ambil langkah-langkah yang preventif, langkah-langkah yang untuk pengisolasian. Jadi kalau sudah terjadi sudah, tapi dievaluasi sebabnya, bukan mencari kesalahan tapi memperbaiki, bukan nyalah-nyalahkan. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Ini telah Allah takdirkan, yang Allah tetapkan pasti akan terjadi. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah tidak akan menimpaku kecuali sesuatu yang Allah tetapkan untuk diriku. Itulah qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Apapun kita alami dalam kehidupan kita yang tidak mengenakan, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah, seandainya ada orang fitnah kita, orang ejek kita, orang buka aib kita, orang menjelek-jelekkan kita, orang menggunjing kita, orang memburuk-burukkan kita, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah telah takdirkan, dan Allah yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Tugas kita apa? Terima takdir itu, ambil ibrah, ambil pelajaran, jadikan jalan untuk kembali kepada kebenaran, tanpa harus mengambil sikap yang salah, memutuskan tali silaturahim, menyerang orang lain dan sebagainya. Itu mengambil jalan yang salah. Kehormatan tidak bisa dikembalikan dengan permusuhan. Harga diri tidak bisa diambil dengan menzalimi.
Tidak akan kembali kemuliaan dengan pemutusan hubungan tali silaturahmi. Yang ada adalah kembali kepada kebenaran. Ini cara Allah mengembalikan kita kepada kebenaran. Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Kalau kita mengatakan seandainya lah, kenapalah, kalaulah, jikalah, ini membuka pintu-pintu perbuatan syaitan, yaitu menentang takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kita yang paling tahu, kalau kita buat begini pasti nggak terjadi begini. Siapa bisa jamin? Seakan-akan kita paling tahu tentang takdir Allah. Kalau seandainya aku buat begini pasti jadi nggak begitu. Siapa yang bisa jamin? Kalau seandainya aku begini kan nggak jadi begini. Siapa bisa jamin? Jangan berandai-andai, jangan berkata-kata kalau, jika, dan seandainya. Buang. Tugas kita ambil pelajaran, perbaiki sebab yang salah, kemudian apa? Terima takdir yang sudah terjadi. Jangan berandai-andai. Ini akan makin menyesakkan dada, merusak pikiran, dan merusak keimanan, karena kita masuk dalam perangkap syaitan. Nah, kemudian ikhtiar kita dalam konteks COVID-19 ini tentulah ikhtiar yang berdasarkan kepada ilmu, bukan berdasarkan kepada semangat semata. Dalam konteks ini, karena terkait dengan kesehatan, maka ambillah rujukan dari para ahli kesehatan, para dokter. Jangan ambil dari sembarang orang, karena saat ini zaman di mana orang yang bukan ahlinya bicara seakan-akan dia yang paling ahli. Kesehatan, cari informasi yang valid dari para ahli kesehatan. Terkait dengan agama, maka carilah informasi dari para ulama. Para ulama akan mendengarkan, akan menelaah fakta yang terjadi, kemudian ditarik kepada kaidah-kaidah agama, kaidah-kaidah hukum, maka mereka akan mengistimbat hukum dan keluarlah fatwa. Maka kita jangan bersikap tanpa ilmu, hanya sebatas semangat yang menggebu-gebu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan melakukan sesuatu tanpa ada ilmu. Kemudian kalau nggak punya ilmu, sadar diri. Yang berikutnya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui kalau kalian tak mengetahui. Tak tahu tentang hakikat dari COVID, bagaimana kesehatan, maka tanya orang yang ahli kesehatan. Secara hukum, tanya para ulama yang ahli hukum, karena mereka dalam menetapkan hukum bukan sembarangan dan berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan dengan menggunakan ilmu, berijtihad, dan itu sepertinya kaidah. Jadi jangan tiba-tiba kita merasa jadi paling taat dan paling berilmu dari para ulama dan paling ngerti kesehatan dari para ahli kesehatan. Naudzubillah, itu akan membahayakan diri kita. Dan kalaupun mati, naudzubillah, mati konyol, bukan mati dalam keadaan bisa dikatakan mati berani, tidak, tapi itu mati konyol. Tapi kalau kita sudah dengan rambu yang benar, melihat dengan para ahli, mengikuti pendapat para ahli, para ulama, maka insya Allah itulah ikhtiar maksimal kita. Baik, ini yang menjadi penutup kita terkait dengan fikih musibah. Jadi kesimpulannya yang pertama, apapun musibah, apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini, dalam segala macam bentuk-bentuknya, yang pertama kita yakini itu adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah ditetapkan sebelum kita diciptakan. Yang kedua, persiapkan diri selalu untuk menerima sunnatullah yang terjadi di dalam kehidupan. Kita hidup di dunia, ada sunnatullah dalam dunia ini, siaplah menerimanya. Kemudian yang ketiga, kita bersikap bijak dan cerdas dalam rangka menghadapi berbagai macam permasalahan dan persoalan, dan itu kata kuncinya adalah iman, karena hanya orang beriman yang bisa melakukan itu dengan penuh kecerdasan dan dengan bijak dan cerdas. Yang keempat, ambil hikmah dari setiap musibah dan kejadian. Banyak sekali hikmah-hikmah. Dengan mengetahui hikmah ini, maka semakin kita memuji Allah, semakin berbaik sangka kepada Allah, karena tersingkap hakikat di balik sesuatu yang buruk, ternyata kasih sayang Allah luar biasa kepada kita. Di balik ujian yang diberikan, ternyata Allah ingin masukkan kita ke dalam surga, Allah jauhkan kita dari neraka, Allah berikan kepada kita ampunan.
Itulah diantara bentuk lain dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dan yang kelima adalah senantiasa berikhtiar. Memang 4 hal ini kita senantiasa yakini, tapi yang kelima adalah jangan tinggalkan ikhtiar. Berikhtiar maksimal, ikhtiar itu ada 3. Berikhtiar dengan mengerahkan segenap potensi dan kemampuan, kemudian meminta tolong kepada Allah, dan setelah itu jangan lemah. Kalau terjadi juga apa yang telah Allah tetapkan, maka katakanlah qadarallah, Allah telah takdirkan, dan yang Allah takdirkan pasti akan terjadi, dan tidak perlu berandai-andai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita hamba-hambanya yang kembali kepada kebenaran, hamba-hambanya yang dapat menyikapi musibah, segala macam musibah dengan baik dan bijak, dan hamba-hambanya yang dengan kasih sayang dan rahmat dan keadilannya, mudah-mudahan dengan setiap apa yang kita rasakan, baik kegundahan, kesedihan, dan segala macam, khususnya dalam wabah ini, itu semua menjadi penghilang dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah wabah ini segera, dan kemudian mengembalikan kita kepada kehidupan sebagaimana biasa, yang kemudian insya Allah itu menjadikan kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.